Halo teman-teman Banyumas Lover, ketemu lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini edisinya lain lagi teman-teman. Kali ini kebetulan nih di Diklat itu sedang ada anak PKL nih. Kita mau tanya-tanya dulu nih, karena sekarang ini kan juga BKKBN sudah rebranding dan program kita sudah mengarah ke program-program anak-anak milenial dan menyasar ke Gen Z. Dan sekarang mereka juga menjadi sasaran program kita, makanya kita pengen nih mengenal lebih dekat ke Gen Z. Dan sekarang ada teman-teman PKL yang ada di Banyumas. Ada siapa? Halo, saya Vina. Vina. Saya Salsa. Salsa. Saya Felisa. Felisa. Dan teman-teman ini PKL dari SMA apa SMK nih? Ya, kami dari SMK. Dari SMK Ya. mana? Dari SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Wah, jauhnya dari Aji Barang. Jurusan apa nih teman-teman? Kita dari jurusan MPLB. Apa tuh MPLB? Itu adalah manajemen perkantoran, ya kan? Manajemen perkantoran LB Jadi, nya dan layanan Ya. bisnis. Oh, Manajemen perkantoran MPLB. dan layanan bisnis. Manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Pelajarannya ngapain tuh teman-teman? Ya, jadi di manajemen perkantoran itu lebih banyak kayak tentang perkantoran gitu, kayak ngarsip, surat, terus mengetik, terus masih banyak ya, kayak Terus juga dari yang kita lakukan sehari-hari di sini juga semisal lewat digital marketing ya, itu kita mempelajari juga digital marketing karena di MPLB juga tuh nggak melulu soal perkantoran, tapi bagaimana kita bisa bersosial media dengan baik dan memanfaatkan sosial media dengan baik untuk digital, untuk Apa masa tuh? depan lah ya. Wih, luar biasa. Jadi gitu tuh, ada tuh jurusan kayak gitu-gitu di sekolahan. Dan teman-teman berarti sekarang usia berapa nih? kalau aku 2007, jadi sekarang masih 16. 16 tahun. Kalau bentar, aku lupa namanya. Vina, Salsa dan Felis. Kalau Salsa? Aku 17 tahun. Salsa 17. Kalau Vina? Aku 17. 16. Nih berarti sekarang kelas 3 ya? Ya, Oh, kelas 3. Kok PKL-nya kelas 3? Biasanya kelas 2 tuh. kan ya, kurikulum merdeka, jadi banyak perubahan kan. Jadi kita tuh di awal tahun kelas 12, tapi dari sekolah lain tuh ada juga yang nanti pas semester 2-nya. Oh gitu. Jadi memang beda-beda. Oke, baik teman-teman. Nah, ini teman-teman kan usia 16-17 nih. Kalau kita sebutnya usia remaja ya. Nah, kalau boleh tahu nih, mohon maaf ya, kalau boleh tahu nih, kapan pertama kali datang bulan? Oh, kalau aku dari kelas 5 SD. Dari kelas 5 Iya. SD. Terus kalau Kalau aku dari kelas 7. Salsa kelas 7. Iya. Kelas 7 itu berarti kelas 1 SMP ya? Iya benar. Kalau Felis? Kalau aku kalau nggak salah pas itu kelas 6. Kelas 6. Kalau aku boleh tahu nih, karena dulu ini kan kita lagi ngalamin pergeseran nih teman-teman nih. Kalau dulu tuh yang namanya menstruasi atau masa pubertas dulu tuh di usia SMP-an sama ya, SMP-an kelas 2, kelas 3 gitu. Kalau sekarang memang eranya tuh udah ke anak sekolah dasar tuh pertama kali menstruasi. Apa yang pertama kali kalian rasakan satu-satu nih? Dari Vina. Kalau aku nggak ngerasain apa-apa, tapi tiba-tiba keluar kan, kaget. Tanya ke kakak, ternyata itu haid. Oh, itu haid. Kalau Salsa? Saya pribadi karena kakak saya itu jaraknya itu udah cukup panjang ya, 10 tahun itu kan ini. Jadi aku punya pengalaman kayak kakak sering beli nih. Oh, beli pembalut. Lalu jadi aku tahu, dan aku pas itu sebelum aku haid aku nanya itu fungsinya buat apa. Oh, gitu. Karena aku belum ngerasain kan. Pas aku first time ngerasain itu kayak oh ini. Oh. Jujur agak malu bilang ke orang tua karena kayak gimana ya, kayak malu walaupun sama perempuan tapi tetap malu. Oke, baik. Kalau Felis? Kalau aku pas itu di lingkungan aku tuh
pas kelas 6 emang udah banyak yang udah haid, jadi tuh aku nggak kaget gitu. Terus juga sama ibu aku tuh suka diituin, ini nih nanti kamu dikasih kalau tahu. kalau gede nih kamu bakal kayak gini, ntar makainya gitu. kayak gini gitu. Jadi aku udah nggak kaget banget. Oke, baik. Berarti kalau Salsa sama Felis karena udah ada pengalaman sebelumnya gitu ya. Nah, kalau Vina nih, kamu setelah datang bulan tuh ngerasa apa yang berubah? Kayak bukan lagi tentang dapetnya, tapi kayak perasaannya nih jadi beda kah? Waktu kan masih SD nih, pasti Iya. kan rasanya jadi apa nih? Apa masih kayak biasanya aja gitu, kayak Vina biasa gitu? Rasanya beda karena kan kayaknya kayak kalau aku itu haid yang pertama kali loh di kelas. Oh, di kelas Iya. jadi yang pertama. Jadi kayak ngerasa paling gede sendiri gitu loh. Badan kamu juga paling gede waktu itu? Ya enggak ada sih, tapi kayak merasa perubahan itu di badan sih. Mm-mm. Lebih gede gitu. Oh. Terus apa ya? Mulai muncul itu perubahan-perubahan lainnya. Ya. Ya tumbuh rambut gitu-gitu, jerawatan. Iya. Oh gitu. Kalau Salsa sama Vina juga abis datang bulan tuh yang dirasain apa? Apakah jadi oh gini ya rasanya jadi remaja gitu? Apa jadi masih aku masih kayak anak-anak yang biasanya gitu? Kalian rasanya gimana? Kalau aku biasa aja sih. Terus aja. Karena gimana ya? Aku mikirnya tuh kayak masih anak-anak, Masih anak-anak. bocah, masih bocil kayak. Aku kan kayak di lingkungan yang bener-bener itu tuh agama ya tetap dijalankan, tradisi ya tetap ada. Jadi adat istiadat itu masih kental. Jadi kayak aku tuh di situ kayak ngerasa masih bocil, kok bisa kayak gini. Jadi aku selama haid itu aku nggak ngerasa kayak gimana tetap jadi diri sendiri, malah kayak nggak pede karena kok aku masih pikirannya masih kecil udah haid, apakah ini gimana gitu, aku Jadi bingung Iya. gitu. Jadi aku masih tetap kayak kekanak-kanakan. Oh gitu. Kalau Salsa gimana? Felisa. Oh ya, Felisa. Kalau aku nggak pas pertama kali haid itu aku nggak ngerasa banyak perubahan gitu sih. Terus juga kayak biasa aja. Biasa aja. Kayak paling jerawat sih. Karena pas itu kelas 6 tuh aku muncul jerawat satu, abis itu kayak orang tua aku tuh kayak ih udah jerawatan gitu. Itu yang mungkin paling diingat ya gitu. Terus sisanya mungkin udah nggak ada karena apa ya, teman-teman aku tuh termasuk anak yang di kelas itu haidnya itu yang pas kelas 6, karena ada yang kelas 4 kelas 5 tuh udah ada kan. Nah, temen sekelas aku tuh pada cepet gitu. Aku jadi kayak nggak kaget soalnya pengalaman dari mereka tuh udah kayak cerita-cerita gini. Jadi aku juga kayak nggak ngerasa apapun, kayak makan juga masih tetap gitu. Oke. Terus kalian ada nggak yang kalian belajar sendiri atau dikasih tahu siapa gitu cara pakai pembalut, buang pembalut, berapa kali ganti pembalut gitu-gitu, atau ya terserah kalian gitu kayak kayaknya aku mau ganti, kalau nggak ganti gitu. Ada info gitu gak waktu zaman-zaman itu? Kalau aku itu waktu pertama kali haid kaget ya, kan ada darah di itu. Nah, cara dalam. Tanya ke kakak kan, terus dikasih pembalut, terus langsung dipasangin. Jadi aku nggak pasang sendiri karena aku nggak bisa. Oh gitu. Terus habis itu next kamu bisa pasang sendiri gak? Bisa. Terus kamu buangnya tahu caranya gitu? Tahu. Oke. Terus diajarin cara mandi wajibnya juga. Oh, dari mana sih? Bagus. Kakak kamu perempuan? Perempuan. Kalau Salsa perempuan kakaknya? Iya, perempuan semua. Jadi udah dikasih tahu juga ya? Enggak dikasih tahu. Terus gimana tuh kamu belajar sendiri? Aku belajar sendiri. Kebetulan aku SD-nya cuma negeri doang. Yang SD itu cuma negerinya cuma SD doang. Jadi yang semuanya SMP atau SMK itu swasta semua, dan swastanya itu adalah madrasah. Oh gitu. Jadi walaupun gak diajarin, dari sekolah pun diajarin. Jadi saya menerapkan, orang tua saya, kakak saya kan nggak bertanggung jawab lagi ke aku. Kayak bukan bertanggung jawab sih, maksudnya kayak ya udahlah, oh udah tahu gini, tahu, terus yang udah diajarin saya terapin. Gitu. Belajar sendiri. Felis juga? enggak, kalau aku kan tadi aku masih SD. sering diedukasi sama orang tua, sama teman-teman aku kan juga yang iya. lainnya udah banyak. Nah, jadi aku kayak dapat info dari mereka gini-gini. Terus juga aku pas sekolah itu kan IT ya, SD IT. Nah, jadi tuh aku emang dari kelas 4 udah ada pelajaran yang tentang mandi wajib gitu-gitu. Jadi kayak
dikasih tahu temen, terus diajarin guru sama orang tua juga. Oke. Kalau dari segi fisik kan pasti habis menstruasi itu ada perkembangan yang lain ya, ada yang tumbuh kayak gitu, ada yang berubah gitu-gitu. Kalau dari segi perasaan, apakah kalian sudah mulai tertarik terhadap lawan jenis? Tertarik terhadap lawan jenis? Apa senyum-senyum loh? Aku cuma tanya tertarik. Ya mulai tertarik. Mulai tertarik itu habis mens atau sebelum? Kayaknya sih sehabis mens. Kamu jadi mulai tertarik sama lawan jenis. Salsa Felis juga sama. Apa belum tertarik sampai sekarang? Tertarik loh ya. Bukan tentu harus jadi apa gitu. Cuman oh iya cowok gitu gitu. Tertarik. Jujur ya tertarik sih. Tertarik mulai setelah menstruasi ada yang tertarik. Iya, tapi sebelum itu juga tertarik, tapi tertariknya itu karena mengagumi. Jadi itu karena dia pintar. Karena dia pintar terus kayak sering ngebantu, jadi kayak wah, aku pengen jadi kayak dia. Oh kayak gitu. Kalau sekarang gimana tuh tertariknya? Sekarang enggak sih. Sekarang nggak ada yang bikin kamu tertarik? Enggak, Oh beneran? serius. Belum ada yang bikin kamu tertarik? Belum. Belum. Dan jangan sampai dulu. Jangan sampai dulu. Emang Felix kenapa tutup mulut coba ayo? Hah? Dicurhatin apa nih? Enggak sama, kamu juga belum ada yang tertarik. Enggak, kalau aku tuh mungkin sebelum aku haid aku udah tertarik. Udah Cuman tertarik? tuh, kayak belum tahu oh ini namanya tuh suka atau apa gitu, namanya cinta atau apa gitu. Wih. Jadi Ya nggak apa-apa, nggak apa kawan. Jadi gitu. ya udah tertarik biasa, belum tahu kalau itu namanya tuh kayak gitu, tertarik atau apa gitu. Gitu. Oke, luar biasa. Kayaknya seru kan? Masa remaja tuh banyak yang berubah loh. Ada deg-degannya gitu, sekarang tertarik gitu kan. Ada yang namanya jatuh cinta, suka yang nggak jelas gitu kan sebabnya kenapa. Itu, Paling aja senyum-senyum lah. Emang bener, yang namanya jatuh cinta tuh suka yang nggak jelas. Nggak jelas kenapanya. Terus ini kan sekarang kan udah 17 tahun ya, berarti udah lama tuh hari pertama awal mens. Berarti sekarang kalau mens sudah ahli menghadapi itu semua. Iya. PMS juga ya kan, kelabilan gitu-gitu. Nah, ini saya mau bahas ke situ tapi nanti dulu ya. Terus nih teman-teman, ini kan berarti usia 17, habis ini apakah kalian sudah punya rencana gitu ke depan pengen jadi apa gitu? Kalau aku Arah gitu. pengen itu sih kerja dulu baru Menikah. kuliah. Oh kuliah, kerja dulu baru kuliah, kerja dulu baru nikah. Baik, terus Kak Salma juga. Kalau saya kalau bisa sih kuliah dulu, tapi itu semua tergantung orang tua. Kalau orang tua nggak ngizinin ya udah, palingan kerja. Terus kita Terus habis itu nggak tahu deh. nggak tahu belum, baru sampai kerja bayangannya. Iya, soalnya aku pengen menunda menikah. Oke, baik nih, bagus nih pembahasan ini. Terus kalau kalian juga Kalau aku kuliah, kuliah dulu. soalnya orang tua emang nyuruh aku buat kuliah dulu. Oh gitu. Nah ini kan katanya nih generasi kalian itu katanya generasi yang gampang baper ya. Iya. Gampang apa ya istilahnya ya, kena mental katanya. Iya. Emang segitunya? Kalian paling nggak suka tuh kalau diomongin gimana sih? Oh dibentak gitu? Iya, dibentak. Apalagi kalau Heeh. kalau tatapan mata aja, Bu. Tatapan mata? Kita langsung kayak ih, ini kita salah apa ya? Ini gimana ya gitu. Tatapan mata aja? Oh gitu ya? Kalau tatapan mata aja tuh udah bikin kalian kayak, oh ini kenapa nih? Ada apa nih? Iya. Itu nggak normal gitu. Wah sama aku nih mau tanya, kenapa kalau teman-teman kalian atau seusia kalian tuh kalau foto tuh nggak nunjukin wajah dan storynya itu pakai second akun, terus kenapa di beranda tuh nggak ada fotonya tapi storynya bisa titik-titik? Itu kenapa? Aku pengen tahu tuh apa lagi gimana gitu, lagi apa masa-masa apa gitu. Kenapa di first akun itu biasanya kosong ya? Iya, Terus kosong akunnya berarti lebih tuh. banyak. Karena aku sendiri kayak gitu ya. Iya. Tapi first akun aku itu dibuat buat kenalan aku yang dari SD sampai saat ini. First akun. Nah, kalau second akun aku buat yang deket-deket aja. Deket-deket aja tuh gimana tuh? Kayak yang temen deket aja. Terus soalnya aku kan suka kayak ngepost yang absurd gitu, sama bikin SG yang absurd. Jadi yang lihat cukup teman dekat aja. Kan bisa tuh di story yang di cukup teman dekat. Yang close friend ya. Di close friend.
Enggak. Nanti kepedean dia jangan. Oh gitu. Harus punya 2 akun gitu ya. Kamu juga salsa sama Vina. Punya Punya second akun juga. punya Buat post hal aib muka. oh aib muka. Betul. Aib muka tuh yang gimana tuh? Ya kalian foto Muka close aja up. gitu. Oh. Bukan gitu. Jadi tuh kebanyakan ya pas akun itu kayak buat cakepnya aja. Yang biar orang tuh lihat estetik bangetnya gitu. Iya. Oh gitu. Nah, jadi second akun tuh buat oh ini dia di balik layar gitu. Oh iya, balik layar yang di second. Kalau first tuh yang bagus-bagus estetik. Iya. Estetik tuh di bayangan kalian tuh yang gimana tuh estetik? Kalau aku Estetik apakah identik dengan warna gelap? Karena banyak tuh yang warna gelap tuh ya. Kalau orang generasi saya tuh warna terang ya, saturasi tajam gitu. Kalau generasi kalian tuh warna gelap, misterius gitu. di aku itu estetik tuh kayak soft, So, rapi, rapi. terus kayak dilihatnya enak aja nggak tabrakan gitu. Oh gitu. Kalau salah juga. Kalau aku ya, cuman aku nggak mandang warna sih. Aku cuman lihat rapihnya. Kan aku suka ngelihat yang rapi-rapi. Tapi aku juga nggak bisa rapi sih. Tapi suka ngelihat doang. Vina juga gitu. Kalau aku biasanya kalau yang lebih estetik itu menurut aku yang ada lagunya terus di slow mo gitu. Oh ya, kayak gerak Tapi lambat. yang nggak alay gitu. Nah, kenapa kalian nggak pakai satu akun aja udah buat bikin itu tuh yang rapi, yang menurut kalian estetik gitu? Kenapa butuh second akun? Sebenarnya second akun tuh nggak cuman buat ngepost aib dan segala macam. Bisa juga nge-stalking. Stalking. Baik. Oh gitu. Terus itu berarti nggak pakai nama kalian beneran ya? Enggak. Kalau aku Nggak pakai nama pakai. asli. Mana asli keren sekali. Kalau kita nggak berani. Oh gitu. Kalian nggak kebayang gitu bahwa akan ada suatu saat nanti kalian akan mengenang proses? Karena aku ketawa loh. Suatu saat nanti nih kayak kalau sosmed kan punya kadang diingetkin yang berapa tahun yang lalu gitu-gitu. Karena ya pengen tuh inget proses. Oh ya aku pernah loh di masa sangat jelek. Terus aku alay. Terus aku mulai berkembang jadi sesuatu yang baru gitu. Itu Heeh. second akun aku buat itu. Oh saya kenal Iya, betul. Saya juga. Aku Oh tuh, gitu. aku jujur lebih sering bikin SG di second akun. Bahkan kayak hampir setiap hari. Pokoknya ngepost apa aja deh, tentang sekolah, tentang di sini atau di mana gitu. Pokoknya aku tuh kan aku jujur ya, HP aku tuh kan penuh ya. Jadi tuh aku nyari di mana ya yang nggak bakal hilang walaupun nanti aplikasinya kehapus. Yang penting apal sandi gitu. Nah terus aku milih Instagram buat jadi gitu karena di Instagram kan story-nya nggak bakal hilang. Terus juga bisa ada di arsip kan. Iya Nah, benar. jadi aku milih Instagram. Nah aku milih second akun karena aku tuh ngepostnya banyak kan kalau pakai close friend itu apa ya kayak nge-spam gitu. Terus juga di close friend itu kayak yang aku masukin close friend itu cuman temen deket yang lama. Yang udah lama bukan yang sekarang gitu. Jadi gitu. aku milih second akun buat itu. Baiklah, nggak apa-apa. Emang kita memang harus saling memahami ya. Aku juga berusaha memahami generasi kalian gitu-gitu. Dan kalian ternyata mau nggak mau sekarang juga harus bersinggungan kan sama generasi yang lebih gitu-gitu. Nah, menurut kalian nih, karena kita kan nggak bisa memungkiri nih teman-teman kalau hidup di generasinya masing-masing gitu ya, karena kan pasti orang tua kalian juga beda generasi gitu-gitu, dan di kehidupan masyarakat juga beda generasi. Menurut kalian nih, karena kan generasi yang senior tuh kadang merasa agak susah tuh deket dengan sama kalian. Mungkin karena perkembangan teknologi kalian lebih canggih dan sebagainya, terus mungkin budaya juga udah mulai beda gitu-gitu. Sebenarnya nih teman-teman generasi Z kalian tuh, itu tuh anak-anak yang gimana sih sebenarnya? Apakah bener selemah itu? Apakah bener kalian secuek itu? Atau kalian tuh bener-bener nggak kepingin lagi berkenalan dengan budaya kita yang ada tata krama dan sebagainya gitu? Kalau dari hati nurani nih, kalian nih sebenarnya generasi kalian tuh yang kayak gimana gitu menurut kalian, yang kalian rasakan sekarang? Nggak ada yang salah nih, boleh ngomong apa aja. Kenapa kalian senyum-senyum? Tinggal ngomong aja. Nggak ada yang salah. Dan ini kan aku tanya pendapat kalian loh. Kalau ada yang nyalahin pendapat kalian, wah kalian juga salah tuh. Ini kan pendapat mereka gitu.
Aku dulu ya. Iya, bukan sabar. Jadi pendapat aku tentang generasi kita. Jadi aku nggak mau ngomongin generasi kita, tapi aku ngomongin diri aku sendiri. Yang aku rasain sebagai generasi Z itu sebenarnya nggak selemah itu, dan nggak semua orang nggak selemah itu. Semua orang pasti mempunyai ya kelebihan, kekurangan. Jadi nggak semua generasi Z itu lemah, nggak semua generasi Z itu baperan, dan nggak semua generasi Z itu nggak peduli sama lingkungan. Itu cuman beberapa orang saja yang kayak gitu. Soalnya kan mungkin dari kurangnya pembelajaran tata krama, kalau yang itu yang nggak bisa ngeliat lingkungan sekitar. Cuman yang saya rasakan dan yang saya alami itu dengan didikan orang tua dan didikan lingkungan, didikan dari sekolah juga itu saya rasa kayak saya ya udah kuat-kuat aja. Terus kayak yang dibilang generasi kena mentalan, saya pribadi jujur enggak ngerasa kena mental, karena kalau aku ngerasa salah itu jelas aku kayak ngerasa bersalah doang, nggak kena mental. Artinya itu aku harus memperbaiki, bukan saatnya kita tumbang karena kena mental, tapi aku harus memperbaiki. Tapi itu butuh waktu juga, karena nggak mungkin langsung secepat itu bangkit dari kesalahan. Nggak secepat itu kita sadar kalau bahwa kita tuh itu salah gitu, enggak. Jadi menurut aku dari saya pribadi sebagai generasi Z, saya pribadi ya kuat-kuat aja, tapi adalah nangisnya. Oke, ada yang namanya juga manusia ya, ada lah manusia. Kalau Vina sama Felis tuh, mana menurut kalian? Kalau aku Teman-teman kalian gitu misalnya, segitunya kah? Seperti yang diberitakan orang-orang gitu? kalau aku nggak tahu deh, bingung. Nih, tapi misal nih kalau misalnya ini kan kalian lagi karena PKL kan belajar di lingkungan kerja ya. Misalnya nih pembina kalian nih Mas Pri nih marah-marah nih, kayak gitu aja nggak bisa gitu, ayo kerjakan gitu. Perasaanmu gimana? Kenapa ketawa? aman. Iya, maksudnya kita pengen tahu gitu biar kita bisa kolaborasi gitu. Mana aman gak? Atau kita kalau ngomong dengan kalian tuh kalau misalnya kan namanya kolaborasi ya, pasti kan ada yang namanya minta tolong, ada yang namanya pengen ngajarin kalian sesuatu gitu kan. Kayak Mas Pri mungkin pengen ngajarin kalian tentang keterampilan ini gitu kan. Cuman mungkin caranya yang menurut generasi kalian oke tuh caranya harus gimana? Karena kan sebenarnya nih kemarin banyak banget pembahasan tentang generasi Z dan generasi milenial dan atasnya tuh. Kalau di dunia kerja generasi kalian tuh yang kalau disuruh tuh malah jadi masalah gitu loh menurut generasi kalian gitu. Itu sebenarnya gimana sih kalau mau kolaborasi sama kalian, kita harus gimana gitu? Tergantung orang sih. Tergantung orang. Jadi gitu, nggak bisa tergantung generasi ya. Berarti tergantung orang. Berarti sebenarnya yang bisa disalahin tuh orangnya ya, bukan generasinya ya. Iya benar. Tuh benar. Sikapnya juga sih. Ya nggak usah bahas generasi Z gitu loh, karena itu tergantung orang kata mereka. Nah kalau kalian nih, ini kan lagi proses belajar kayak gini-gini. Mas Pri pengen memberi sebuah keterampilan baru, ataupun teman-teman di lingkungan balai pengen memberikan keterampilan baru. Menurut kalian cara yang paling enak di teman-teman tuh gimana? Cara ngasih tahu, nyuruh gitu? Nggak nyuruh sih, apa sih namanya? Minta tolong. Ya baik-baik sih bicaranya, jangan yang ini bawa ini gitu ya gitu. Oh gitu, pelan-pelan. Oke. Jangan yang kasar gitu. Oh jangan yang kasar. Karena sebagian orang ada yang begitu. Ada yang begitu, iya baik. Berarti agak cocok nih sama diskusi kemarin. Terus kalau ini nih teman-teman, kalau kalian tuh sebenarnya kalau mau nggak sih dari memandang generasi sebelumnya nih, memandang kita yang milenial dan generasi orang tua kalian itu sebagai generasi yang gimana sih, kita terlalu gimana gitu?
Kalau menurut kalian, kita tuh lebih sering bahas generasi Z gitu. Kita belum pernah nih teman-teman bahas pandangan generasi Z terhadap generasi kita loh. Menurut kalian, generasi aku nih milenial nih, Mas Tio, Mas Tio milenial nggak ya? Milenial ya, Mas Pri juga ya. Nah, kalau bu kepala tuh X ya. Nah, memandang kita generasi orang tua kalian kayaknya X. Enggak, ding milenial kayaknya. Aku kayaknya X deh. Milenial. Kalian orang tua kalian kelahiran tahun berapa? 70-an, 80. 75-an. 75. Kalau 80-an masih milenial tuh. Milenial sama X tuh. Memandang generasi kita tuh gimana? Kita pengen denger nih, kita kebanyakan bahas generasi kalian soalnya. Gimana? Kita tuh orangnya nggak up to date kan? Gak apa-apa loh. Mungkin dari generasi X, mungkin dari dari keluarga saya. Boleh. Jadi saya mandang keluarga Bukan generasi keluarga nih. Iya, Kadang generasi orang-orang di tahun kelahiran Iya. itu. generasi tahun segitu. Aku pikir, maaf ya, kalian tersinggung. Agak kuno dikit. Agak kuno tuh, baik. Terutama di bidang bagian apa? Pemikiran pemikiran. soal masa depan. Masa depan. Ya, terus Heeh. apa ya? Perlakuannya kalau orang zaman dulu itu kan memang pekerja keras ya. Oh iya, Nah, terus karena didikannya lebih keras daripada kita. Terus kita dari kecil kalau dididik kayak gitu kaget. Iya, kagetnya tuh gara-gara mungkin di generasi mereka lebih keras karena main fisik juga hal biasa kan. Cuman di generasi kita kayaknya main fisik itu udah Nggak kayak jalan. kayak udah ngelanggar aturan dari undang-undang juga. Oh ya, udah bawa hukum kalian ya. Wah, udah kasus nih buat Iya, sekarang kalian. kan udah pinter ya, udah bahkan anak SMP, SD itu kalau yang sering-sering baca berita, yang sering-sering update itu udah tahu undang-undang Indonesia tuh apa aja. Peraturan Ya, gitu. jadi kalau Berarti semis- laporin gitu Iya ya. betul. Oh gitu, mereka lebih kayak gitu teman-teman. Nah, ini kalau pandangan kalian nih, tadi kita pandangan katanya agak sedikit kurang maju bagian masa depan nih. Kalau boleh tahu nih, tadi tuh Salsa bilang aku belum mau nikah terlalu muda gitu-gitu ya. Atau aku belum mau nikah gitu. Emang pandangan kalian ini nikah tuh yang gimana gitu? Nikah loh ya, menikah ya mungkin apa sih belum ya? Jadi gini kan Heeh. apa ya? Sekarang tuh di sosmed banyak banget kasus perselingkuhan, Iya. perceraian, Oke, KDRT, baik. mutilasi gitu. Mutilasi, Iya, itu kan Itu kan juga derajat juga derajat, Iya. mandang derajat. mandang derajat Iya, gimana iya. maksudnya tuh? Terus juga di ini apa namanya di berita-berita sekarang tuh banyaknya di berita yang kayak gitu tentang pernikahan gitu. Jadi kita dikelilingin sama yang menikah tuh kayak gitu. Iya. Jadi pada kalian menikah itu udah nggak baik, nggak enak. Iya. Enggak juga sih, karena keluarga saya kan aman tentram, tapi karena medsos itu yang mempengaruhi pikiran kita, jadi Ya, Mas Pri kamera close up dong ke aku. Nih, aku udah pernah bilang kan sama kalian, kasih contoh yang baik tuh mereka jadi takut tuh gara-gara yang viral yang jelek-jelek tuh. Udah, iya memang yang diberitain itu, iya memang mereka nggak pernah berbagi tuh enaknya pas menikah, enaknya tuh nggak pernah viral. Yang viral tuh pasti nggak enaknya menikah gitu ya. Apakah kita harus memviralkannya enak-enak ketika menikah, Mas Pri? Gimana? Ya baik teman-teman, memang ya keterbukaan informasi membuat kalian mungkin pusing ya, ini mana yang bener gitu-gitu. Kok di berita orang nikah kalau nggak diselingkuhin, yang cantik aja diselingkuhin, cantik kaya diselingkuhin gitu ya, cantik pinter diselingkuhin tuh kan, kurang apa gitu kadang gitu ya. Terus jadi bingung ya konsep nikah. Jadi, kalian belum ada bayangan kalau kalian pengen nikah nggak? Ini kalian aliran yang mau menikah atau enggak? Enggak. Oh. Oke, nggak apa-apa. Salsa nggak mau nikah. Aku mau Nikah. mau Mau nikah. tapi pas aku udah ngerasa cukup sama masa muda aku. Udah Kayak cukup. Aku udah nge-explore semua yang aku mau, aku udah ngerasain semua yang menurut aku ini tuh seru gitu. Terus pokoknya pas udah cukup, bener-bener cukup, terus aku udah ngerasain semua apa yang aku mau. Karena kan orang-orang bilang habisin masa muda kamu sebelum terlambat gitu. Karena kita habis nikah atau habis apa mungkin kan punya kehidupan lain ya. Siapa tahu sibuk atau gimana, jadi nggak bisa ngerasain apa yang pas itu aku mau ini tapi nggak kesampaian gitu.
Baik gitu. Salsa, kamu nggak mau nikah? Nih, Salsa katanya belum ada keinginan, punya bayangan perencana mau menikah. Kenapa Salsa? Karena berita-berita itu. Enggak sih, sebenarnya aku mirip-mirip Ah, sama Felisa, cuman bedanya tuh di ketika punya anak. oh, ketika punya anak Iya, gimana tuh? Apakah jadi kamu menyebalkan ketika jadi anak-anak? aku kayaknya pemikiran saya sekarang ya, Mm, pemikiran saya mm, sekarang itu mm. kayaknya belum siap buat punya anak, buat jadi ibu, Hmm, kayak belum siap aja. oke. Karena mungkin kalau Eh, bertambah dewasa mungkin bisa beda. berbeda ya. Mm, Cuman di sekarang ini enggak, itu kayaknya enggak banget, enggak banget. di aku tuh enggak banget, Bukan enggak mau. aku gitu ya, bukan Salsa nggak bisa tuh punya anak tuh. Iya, jadi kayak Nah, apa ya? Mungkin kalau aku menikah mm. bisa jadi kalau aku nggak mau, bener-bener aku nggak mau, itu bisa mah ya PKKBN. Enggak, bisa ada kaitannya. Bisa child free. Oh gitu. Kamu punya pengalaman buruk kah dengan anak-anak? Saya nggak suka anak-anak. Oh, dia nggak suka anak-anak. Terus gimana kalau Vina? Kalau aku mau nikah, tapi kalau aku udah bisa biayain hidup aku sendiri. Misal kalau sekarang itu kan kayak laki-laki itu kayak pengennya yang sederajat gitu. Wih, terus Kayak aku pengennya aku bisa beli apa yang aku mau, biar ntar kalau suami aku semisal nggak kalau bisa, apa ya, kayak nggak bisa beliin. iya kan aku bisa beli sendiri gitu. Oh gitu, mau jadi independent woman ya. Oke. Salsa, wah. Enggak, Salsa nggak apa-apa. Ya namanya juga aku juga dulu nggak bisa bayangin aku punya anak gitu ya. Karena kalau aku tidur tuh susah dibangunin gitu. Aku nggak bisa bayangin tuh aku menyusui malam-malam setiap 2 jam gitu kan. Aku juga nggak bisa bayangin itu gitu. Tapi ini ya teman-teman ya. Ini karena berita terlalu banyak yang negatif ya. Pernikahan nggak semengerikan itu ya. Kalau pernikahan semengerikan itu nggak ada kalian yang lucu-lucu dan cantik-cantik, ya kan? Kalian kan dampak dari kedua orang tua yang bersenang-senang. Iya kan? Kalau orang tua kalian nggak bersenang-senang nggak ada kalian. Dan kenapa kalian tidak ingin bersenang-senang untuk menghasilkan anak-anak yang lucu seperti kalian? Boleh bu. Itu kalau logikanya gitu kan? Kalau misalnya nikah nggak menyenangkan, nggak ada kalian yang bersenang-senang gitu, orang tua nggak bersenang-senang dengan pernikahan itu, nggak ada kalian dong. Nah, ya mungkin nanti tolong ya generasi kita yang sudah menikah, tolong berita yang viral yang menyenangkan nih, kasihan ya adik-adiknya, serem tentang pernikahan. Nah, oke, baik, nggak apa-apa karena itu kan pandangan kalian di usia remaja ya, itu juga bagus juga biar kalian mungkin terhindar nih dari perbuatan-perbuatan yang beresiko. Karena kalau kalian sudah punya, oh ya aku punya bayangan menikah kayak kata Vina sama Felis kan kalau udah siap. Subhanallah sekali Salsa. Wah nih Salsa mungkin belum suka anak-anak tapi dia udah rajin sholat tuh, sampai alarm sholatnya dia bagus nih. Itu karena di kos tuh nggak kedengeran, jadi mereka nyuruh aku kayak udahlah pasang alarm buat sholat. Iya, ya nggak apa-apa tuh, bagus. Bagus tuh nggak ada jeleknya gitu. Nah tadi sampai bayangan tentang menikah itu bagus, berarti kalian punya pengendalian diri kan terhadap, karena kalian sekarang lagi di posisi punya pilihan kalau oh saya belum mau menikah gitu kan, belum mau menikah. Salsa aku bilang kamu belum mau nikah, kamu terlalu banyak nonton jelek. Yes. Kamu belum mau nikah gitu kan, berarti kalian punya usaha dong, effort untuk menjaga biar kalian tidak menikah dini gitu kan. Tuh. Kalian sekuat itu. Ini mohon maaf nih agak kasar nih. Kan sekarang nih kalau di kota nih nggak mau menikah tapi mau kawin tuh, Oh. ya kan? Kalian aliran yang mana tuh? Tetap menjaga diri. Kamu Diri bagus. tetap disegel. Oke, bagus menjaga diri ya. Tetap maksudnya sampai pada waktunya kalian siap, Ya. baru kalian mau. Berarti kalian harus extra effort untuk menjaga diri buat tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif yang menyebabkan tiba-tiba kalian harus menikah. Iya. Ya, Atau betul. tiba-tiba kalian punya anak gitu. Karena menjaga organ reproduksi itu tidak hanya tentang mencuci, tapi juga menjaganya untuk tetap bersih dan tidak bermain-main dengan alat organ reproduksi. Nah mungkin Salsa, Vina dan Felis kita mungkin bisa ketemu di kelas kesehatan reproduksi, biar apa yang kalian tadi bilang bahwa kalian akan menjaga gitu ya, benar-benar kalian jaga gitu, benar-benar kalian
jaga dengan baik. Senang sekali loh ngobrol sama kalian. Aku jadi lebih mengenal nih tentang generasi kalian. Ini mungkin obrolan yang pertama, sekali-kali kita nggak bahas tentang mereka, tapi mereka menilai generasi kita tuh kayak apa gitu-gitu. Nah, teman-teman, mungkin tetap semangat ya. PKL di sini betah-betah ya. Ini jadikan sebuah tempat menempa diri, menambah keterampilan gitu-gitu. Nanti mungkin kita kenalan sama kelas kesehatan reproduksi biar kalian tahu, dan kenalan sama yang namanya keluarga berencana biar salsa. Nggak Oh, jangan aku terus. biar salsa Aku nggak takut punya anak, biar salsa tahu nih kalau dia tuh tercipta dari orang tua dia yang bersenang-senang gitu ya. Masa salsa nggak mau bersenang-senang untuk menghasilkan anak yang lucu kayak salsa? Kan sekarang udah canggih. Kalian mau deh. Sekarang udah canggih tapi kamu nggak akan pernah ngerasain tuh ya yang namanya ketika kalian melahirkan, kalian itu terlahir kembali. Boleh nanti tanya ya, aku waktu sebelum punya anak bentukannya kayak apa, setelah punya anak kayak apa. Itu nanti kalian akan menjadi sesuatu yang baru, dan punya anak itu hal yang indah. Yang di sosmed yang ribetnya katanya begini begitu begitu, itu karena dia nggak siap aja. Dia nggak cerita tuh enaknya di mana. Jadi sekarang pintar-pintar membaca informasi, pintar-pintar memilah berita, karena nggak semua yang ada informasi di sosmed itu bisa benar, dan nggak semua informasi itu sesuai porsinya. Jadi tetap semangat, tetap belajar, dan betah-betah di sini. Dan terima kasih untuk berbagi obrolannya, berbagi pengalamannya dan perasaannya. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah.